Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 231506131. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai tugas dari modul 7.4.1 paket tracer tentang implementasi DHCP. Nah, langsung saja kita masuk ke em, cara mengkonfigurasinya. Nah, di sini terdapat beberapa instruction yang harus kita selesaikan satu persatu. Nah, di sini juga terdapat check result atau eh, kepentingan apa saja atau syarat apa saja yang harus kita em, lakukan untuk paket tersebut bisa 100%. Di sini ada uh, perintah-perintahnya untuk network PC 1, port fast Ethernet-nya itu. Nah, kita buat statusnya ini, semua status yang ada di sini dengan statusnya correct. Nah, baik, masuk ke instruction yang pertama. Yang pertama itu, instruksinya itu untuk mengkonfigurasi router sebagai DHCP server. Nah, di sini kita masuk ke router yang kedua terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu masuk kita ke CLI. Nah, di sini kita udah masuk ke CLI untuk router yang kedua. Untuk komennya sendiri atau sintaksnya sendiri, yang pertama itu kita enable terlebih dahulu. Enable. Habis itu kita config terminal. Nah, setelah kita masuk ke config terminal, maka kita langsung masuk ke perintahnya yaitu em, sintaksnya yaitu IP DHCP exclude address 192 sesuai yang ada di sini 168.168.10.1 ke 192.168.10.10. Nah, fungsi dari sintak tersebut yaitu uh, mengecualikan alamat dari IP 10.1 sampai 10.10 ke klien DHCP. Berarti klien DHCP ini tidak akan mendapatkan IP dari 10.1 sampai 10.10. Nah, selanjutnya itu kita masuk lagi. Untuk yang kedua itu dari 30 sampai 10. Dari 30.1 sampai 30.10. Nah, sintaks ini juga berfungsi untuk mengecualikan alamat IP dari 10.1 sampai 30.1 sampai 30.10 itu untuk tidak diberikan ke klien DHCP. Nah, kita lihat untuk komplitnya itu udah 11% dari 0 ke 11%. Berarti untuk yang konfigurasi yang pertama itu atau instruction yang pertama itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke step yang kedua itu yaitu membuat DHCP pool di router 2 untuk router 1 LAN, R1 LAN. Nah, untuk sintaksnya sendiri, em, yang pertama itu kita buat IP DHCP pool R1 strip LAN. Nah, sintak di sini berfungsi untuk mengelompokkan
atau mengkonfigurasi kumpulan IP-IP ke jaringan router satu LAN. Nah, kita masuk, kita beri IP-nya untuk network, kita beri IP-nya 192.168.10.0 sesuai pada em, yang R2 nih. Nah, di sini eh, kita kasih subnet masknya itu 255.255.255.0 karena dia /24. Nge-enter. Nah, di sini kita kasih default routernya itu 192.168.10.1. Nah, selanjutnya itu kita kasih DNS servernya itu 192.168.20.254. Nah, kita lihat untuk komplitnya itu udah mencapai 41%. Nah, berarti untuk yang perintah-perintah di atas ini udah berhasil. Nah, kita lihat untuk cek resultnya itu apakah ada yang statusnya sudah berubah. Nah, di sini untuk 100 untuk router 2-nya itu udah korek korek korek. Nah, di sini kita kan tadi menggunakan perintah DHCP exclude address dari 10.1 sampai 10.10. Berarti dia client server ini tidak akan mendapatkan alamat IP dari 10.1 sampai 10.10. Nah, lanjut untuk yang ketiga itu kita masuk ke step membuat sebuah DHCP pool untuk R2 eh, dari R2 ke R3 LAN. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita sintaksnya masih sama, yaitu kita keluar terlebih dahulu dari DHCP config yang R1 LAN. Exit. Nah, di sini kita masuk ke DHCP pool R3 LAN. DHCP pool R3 LAN. Oke, kita udah masuk ke DHCP pool R3 LAN ini. Di sini selanjutnya kita memberikan IP untuk networknya itu eh, 192.168.30.0 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Selanjutnya itu kita masuk ke memberi untuk default untuk routernya dengan IP defaultnya itu 192.168.30.1. Berarti dimulai dari 30.1. Dan kita kasih DNS servernya itu untuk IP-nya itu 192.168.20.254. Nah, di sini untuk completionnya itu udah 70%. Berarti kita hampir eh, telah hampir menyelesaikan semua step-step atau instruction dari paket tracer 7.4.1 ini. Nah, selanjutnya karena kita udah
melaksanakan instruction untuk part satu mengenai konfigurasi router sebagai DHCP server. Di sini kita masuk ke konfigurasi DHCP relay. Nah, eh, di sini perintah yang atau step yang pertama itu konfigurasi the gigabit Ethernet 0/1 interface ke R2 to receive IP address from DHCP. Nah, untuk yang step keduanya itu mengaktifkan interface-nya itu. Nah, berarti kita aktifkan, eh, kita exit dari DHCP ini dulu. Berarti kita masuk ke interface gigabit G G 0/1. Kita kasih IP address-nya, address DHCP. Nah, fungsi dari sintak IP address DHCP ini berfungsi untuk memberikan atau mengkonfigurasikan alamat IP secara otomatis dari DHCP server atau mengkonfigurasikan untuk klien-klien servernya ini mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Nah, kita ke node shutdown. Shutdown. Nah, eh, setelah itu kita masuk ke router satu untuk memberikan IP address-nya. Tuh, kita masuk ke router satu, kita masuk ke CLI. Pertama kita enable terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita config terminal. Terminal, habis itu kita masuk ke interface gigabit gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan IP helper address yaitu 10.1.1.2. Nah, fungsi dari sintaks ini itu memberikan permintaan atau melanjutkan permintaan dari DHCP dari DHCP server ke alamat atau server yang dituju dengan alamat IP 10.1.1.2. Kita end kan. Nah, bisa kita lihat eh, untuk complication-nya itu udah 82%. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke eh, router yang ketiga. Untuk router yang ketiga itu juga sama dengan sintak di router yang pertama itu kita enable terlebih dahulu config terminal. Habis itu kita interface kan ke gigabit gigabit Ethernet 0/0. Kita IP helper address juga 10.2.2.2 kita kan. Oke. Nah, kita lihat untuk complication-nya itu masih 88%. Nah, kita cek result-nya itu. Nah, untuk di sini terdapat di fast Ethernet-nya ini uh, DHCP client-nya itu belum di-enable-kan. Berarti kita masuk ke uh, fast Ethernet. Berarti kita uh, enable terlebih dahulu for PC1, PC2. Oke, kita lanjut ke PC1 dan PC2. PC1 ke desktop, eh ke desktop aja deh. Stop configuration.
Pas Ethernet. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke PC1. Nah, di PC1 ini kan IP configuration-nya ini masih static. Nah, kita ganti ke DHCP. Kenapa? Karena kita telah mengkonfigurasi DHCP tadi untuk untuk server atau kliennya ini mendapatkan alamat IP otomatis dari DHCP. Nah, kita lihat DHCP request successful. Nah, selanjutnya itu kita lihat complication-nya itu udah 94%. Nah, selanjutnya itu kita cek result-nya lagi untuk yang PC2. Nah, PC2 sama. Pertama itu kita klik PC2, kita masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, kita klik yang IP configuration-nya itu DHCP. Nah, request IP address, DHCP request successful. Nah, dia akan mendapatkan IP address-nya itu 30.11. Di mana? Nah, tadi kita menggunakan perintah DHCP exclude. DHCP exclude address, di mana DHCP exclude address ini berfungsi untuk mengecualikan alamat IP dari 10.1 sampai 10.10 tidak diberikan kepada klien dari klien server. Nah, eh, bahwa dimulai untuk IP 30.11 ini dia mendapatkan alamat dari DHCP eh, DHCP pool R3 LAN. Nah, kita lihat bahwa complication-nya itu udah 100%. Berarti semua sintak atau semua konfigurasinya itu telah kita masukkan dengan benar. Nah, sekian dari hasil demonstrasi atau konfigurasi dari paket tracer 7.4.1. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.